Baik, saya ingin menyapa kita semua, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kasih berkat Tuhan yang indah dan sempurna. Saudara, ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini untuk saya sampaikan buat persekutuan doa Immanuel. Saya melahirkan banyak khotbah dalam satu bulan karena saya khotbah bukan hanya setiap minggu tapi tiap hari saya khotbah, saudara. Jadi ada banyak khotbah yang saya buat lewat perenungan, dan secara khusus hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang Tuhan ingin ingatkan buat kita, yaitu ada satu hal bahwa dunia ini terus berubah. Saudara, suka atau tidak, dunia pasti berubah. Di sekitar kita berubah, saudara. Dan orang pun ketika mereka akan bekerja, mereka rindu melakukan banyak perubahan. Lihatlah pilkada yang barusan selesai lewat, baik dari mulai presiden sampai kepala-kepala daerah, selalu menjanjikan perubahan. Saudara ya, berubah. Kalau saya pimpin ini akan berubah. Semua akan menjanjikan perubahan. Saudara, semua pasti berubah. Nah, untuk membuat perubahan itu rupanya tidak mudah karena tidak semua orang suka untuk berubah. Ya, orang senang dengan status quo yang berkata, sudahlah begini saja, mau apa lagi? Sudahlah nggak usah macam-macam, wong gini saja sudah bagus, ngapain mesti diubah-ubah? Apalagi mereka bahkan justru yang harusnya mereka mau berubah, tetapi mereka akhirnya menyerah. Sebuah keluarga yang hancur, suami istri sudah tidak lagi bersatu, mereka sudah mulai saling bertengkar, saling menyalahkan, anak-anak mulai kurang ajar, dan ketika diajak berubah, mereka ngomong percuma Pak, tidak bisa berubah, suami saya nggak bisa berubah, percuma Pak, istri saya nggak bisa berubah, memang sudah kayak gitu, citaknya dari dulu ya kayak gitu, tidak mungkin berubah. Saudara, berapa banyak orang akhirnya menyerah dengan keadaan dan hidupnya tidak bisa berubah. Nah saudara, dan untuk berubah yang berikutnya begini, orang membutuhkan dukungan. Oke, saya akan membuat perubahan, tapi tolong dong dukung saya, tolong dong saya perlu support. Dan kadang kita nggak menemukan itu, saudara ya, untuk di dalam perubahan-perubahan yang kita rindu untuk alami. Nah saudara, mari kita melihat, saya akan sampaikan satu hal pada hari ini, yaitu saudara, satu orang dapat membuat perbedaan. Saudara, katakan satu orang. Saudara, nggak butuh banyak orang untuk perubahan. Kenapa kita nggak butuh semua hal? Kalau orang dukung kita, puji Tuhan. Tetapi jangan harapkan orang selalu dukung kita, saudara. Karena orang nggak akan mau, dia selalu berkata begini, kerja dulu. Kalau ada perubahan yang baik, baru aku akan dukung, ya. Berapa banyak orang selalu begitu, ya kan? Ya kamu dulu dong yang berubah. Kalau memang kamu baik, aku akan ikuti. Saudara, hari ini kita nggak butuh banyak orang, hanya butuh satu orang untuk membuat perbedaan. Saudara, di dalam Alkitab kita bertemu dengan banyak tokoh-tokoh, nabi-nabi, rasul-rasul yang ditempatkan di bumi ini untuk membuat perubahan. Lihat, orang Israel sudah nyaman di Mesir menjadi budak hampir 400 tahun lebih, saudara. Mereka ada menjadi budak, dan Tuhan kan ngomong begini, harusnya mereka ini bangsa pilihan. Tapi begitu mereka jadi budak, muncul rasa nyaman. Dan Musa diutus kepada mereka, bebaskan. Berapa banyak orang berkata, ngapain, sudahlah di sini, jadi budak juga nggak apa-apa, jadi budak toh baik juga, saudara. Dan itulah yang susah. Yang susah bukan membuat mereka keluar dari Mesir, tetapi membuat Mesir keluar dari pikiran mereka. Itu yang susah, saudara. Karena mereka ini hidup terus di dalam perbudakan. Musa datang, siapa yang dukung? Gak ada, saudara. Bahkan orang yang ditolongnya pun berkata, kamu mau jadi pahlawan buat saya? Maka perhatikan, untuk mengharapkan orang lain support kita, maka buanglah pikiran itu. Maka kalau kita mau buat perubahan, saudara mesti berjalan dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Baik, mari kita melihat ada satu kisah di dalam Alkitab, seorang yang membuat perubahan.
Kalau sudah lihat gambar ini, pasti kita tahu itu adalah bahtera Nuh. Mari kita baca satu bagian dari Alkitab kita. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, semua manusia salah ya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang warna merah, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab menyebutkan zaman Nuh orang sudah berdosa. Berapa orang Pak? Seluruh dunia, seluruh bumi, semua orang di atas muka bumi yang hidup, tidak ada yang benar di mata Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkata, aku akan hapus. Tetapi yang puji Tuhan, Alkitab menyebutkan bahwa ada satu orang yang tidak cemar oleh dosa mereka, namanya Nuh. Dan Nuh dapat kasih karunia. Nah, Nuh diperintahkan untuk menyelamatkan orang-orang ini. Dan tidak sedikit Nuh memberitakan kepada mereka, bertobatlah, terimalah Tuhan, maka engkau akan selamat. Tetapi Nuh menjadi bahan ejekan dan olok-olok, saudara. Dan itulah yang Nuh alami. Nah, hari ini kita akan melihat satu hal, bahwa apa yang terjadi, walaupun kita melihat akhirnya ya, Nuh tidak bisa membuat perubahan di generasi yang dia hidup hari itu. Karena satu orang pun tidak selamat. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Yang lain seolah-olah Nuh gagal membuat perubahan. Tapi yuk kita lihat apakah Nuh betul-betul total gagal membuat perubahan. Mari kita melihat satu perkara ini baik-baik, saudara ya. Bagaimana hal yang pertama, satu orang dapat membuat perbedaan setidaknya bagi keluarga. Katakan bagi keluarga. Di ayat yang pertama, pasal 7 Kejadian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Hanya dari satu orang namanya Nuh dikatakan Tuhan, kamu mesti bawa keluargamu. Sudah, kalau mereka nggak mau dengar, setidaknya kamu dan keluarga selamat. Saudara, satu orang namanya Nuh membuat perbedaan bagi seluruh keluarganya. Sehingga yang lain binasa tenggelam dalam air bah. Dan Nuh dan keluarganya selamat. Saudara, hari ini engkau nggak perlu berpikir bagaimana mengubah dunia. Setidaknya Tuhan percayakan kepada kita keluarga. Jadilah agen perubahan di dalam keluarga. Saudara, gak usah berpikir yang jauh-jauh bagaimana saya akan ngubah dunia. Saya akan ngubah kota Semarang. Saya akan ngubah satu kampungku, saudara. Mari kita akan berpikir gimana cara mengubah keluarga. Saudara, butuh berapa orang? Butuh hanya satu orang yang mau bekerja untuk kebenaran ini. Setiap orang dalam keluarga dapat membuat perbedaan. Suami, mungkin kau melihat keadaan rumah tanggamu sudah kacau balau. Sudah nggak bisa seolah-olah disatukan. Dan visi mulai muncul di dalam diri kita. Dalam buku saya, Kepemimpinan Visioner, saya menyampaikan, visi bukan sekedar mimpi. Visi itu adalah ketika orang melihat kenyataan tidak seperti seharusnya, saudara. Dan saudara berkata, waduh, harusnya nggak gini. Dan itulah visi. Yang artinya katakan amin. Saudara melihat nih, misalnya ya, contoh, keluarga yang diberkati di dalam gereja harusnya kan hidup bahagia. Harusnya hidup rukun. Betul? Tapi nyatanya nggak hidup dalam kerukunan, ribut bahkan mau bercerai. Sehingga yang terjadi kacau. Nah, saudara akan melihat begini, harusnya kan nggak gini. Harusnya kan mereka hidup dalam kerukunan. Nah, ketika kita melihat kenyataan tidak seperti yang seharusnya, itu visi, saudara. Ya. Artinya, oh ini harus diubah. Ketika seorang pria mengatakan bahwa, aduh ini gak benar nih.
Masa istriku sudah nggak mau nurut? Masa anak-anakku udah mulai kurang ajar? Masa anak-anakku mulai menyentuh narkoba? Masa istriku mulai hidup nggak bisa diatur? Saudara, masa keluargaku hampir bercerai? Saudara, ketika melihat keadaan begitu, butuh hanya satu orang namanya suami yang berkata, aku mau berubah. Dan aku mau mengubah keluargaku. Saudara, gak butuh orang lain. Karena apa? Karena inilah perintah Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu kisah, banyak hal yang menceritakan tentang suami, perintah-perintah. Demikian juga, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, kepada suami, hei suami, kasihlah istrimu. Saudara, ketika ada seorang istri yang berkata, harusnya keluarga gak begini, maka mulai hari ini, aku akan tunduk sama suami saya. Dan keputusan itu akan mengubah banyak hal, saudara. Saya pernah sharing di tempat ini. Saya melayani seorang ibu masih muda di kota Surabaya. Dia cerita setelah selesai khotbah, katakan, Pak Tony, saya ini kalau ke gereja kayak gini Pak, saya sembunyi-sembunyi dari suami saya. Suami saya nggak kenal Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja, kalau dia tahu saya jadi orang Kristen, dia nggak marah Pak. Bukan hanya marah, tapi dia mulai main tangan. Saya kalau pagi doa, tak ketahuan lagi berlutut doa, dia tendang saya dari belakang. Ngapain kamu? Jengkang-jengking, jengkang-jengking. Nyembah Tuhan, siapa Tuhan? Dan selalu teraniaya. Dan saya lawan, saya terus ribut dan nggak ada perubahan. Dan kemudian dia ngomong, apalagi suami saya suka mabuk, pulang dari judi, pulang mabuk, suka pukulin saya. Saya berkata kepada dia, Bu, apa yang sudah ibu lakukan? Dia cerita A, B, C, D, E dan tidak ada perubahan. Dan saya cerita, maukah ibu berubah? Belajar dari firman Tuhan, tunduk sama suami. Wah Pak, lawang saya berani aja kayak gitu apalagi saya tunduk, apa gak diinjek-injek saya kan? Wong saya berani saja, dia kurang ajar, jahat sama saya. Itu saya berani loh Pak. Dia mukul, saya pukul loh Pak. Weh, ini wanita perkasa nih ya. Saya berani saja, dia kebangetan Pak. Lah kalau saya tunduk, apa enggak saya diinjek-injek? Saya ngomong gini, coba belajar dari Alkitab lah. Coba enggak ada salahnya praktek, ya kan? Kamu kan toh praktek, dipukul, kamu pukul balik. Dia ngomong sekali, kamu balas ngomong 10 kali. Kan kamu sudah praktek dan gagal. Cobalah satu resep ini, kamu tunduk sama suami. Kamu berkata-kata baik. Dan satu yang saya katakan, kamu pingin gak keluargamu berubah? Ya pinginlah Pak. Makanya saya mempertahankan suami saya, supaya dia berubah baik. Nah saya ngomong, hari ini kamu yang jadi agen perubahan. Loh dia kan yang pemimpin, dia harus berubah dulu. Bukan, kamu dulu yang berubah. Ya kan? Dan dia mulai praktekkan saudara. Soalnya kalau pulang dalam kondisi teler mabuk, dia buat minum, Pak minum dulu. Sudah tak siapin air panas tuh, mandi dulu sebelum tidur. Bau tuh muntah-muntah semua. Dan dikasih teh manis, teh panas, kasih handuk yang bersih. Suaminya, hari pertama suaminya gak terlalu perhatikan. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Suaminya mulai ngomong, Bu, kamu tuh minum obat apa toh? Kenapa? Kok kamu berubah kayak gini, kenapa? Ya gak apa-apa. Saya hanya praktek firman Tuhan, saya dengar ada pendeta khotbah di gereja, dia ngomong istri harus tunduk. Oh bagus dong kayak gitu ya. Tunduk aja terus sama saya, gitu ya. Suaminya makin menggila kan begitu. Dan bulan demi bulan dia tetap melakukan kebaikan, perubahan. Dan berapa waktu suaminya mulai juga berubah. Sampai di puncaknya suaminya berkata, Bu, besok hari Minggu saya ikut kamu ke gereja. Saudara, butuh hanya satu orang untuk membuat agen perubahan. Saudara nggak butuh banyak orang. Dibutuhkan orang yang punya visi, yang rindu mengubah keadaan. Suami, ya. Saya melayani sebuah keluarga di Cirebon, saudara ya. Ada suami istri yang sudah bercerai. Sudah bercerai, saudara ya. Sudah bercerai, sudah terima surat cerai karena mereka hidup. Suaminya ini memang kacau, kebangetan saudara ya. Suaminya ini ya sudah main gila ini dan itulah. Tapi suatu kali sang suami bertobat saudara ya. Dalam suatu pelayanan saya katakan kepada dia, kamu pingin gak? Apa yang kamu inginkan? Pak,
saya sebenarnya masih punya kesempatan karena istri saya yang sudah bercerai kepada saya sekitar 4 tahun yang lalu belum nikah lagi. Loh, kamu balik sama istrimu, saya katakan. Ya itu kerinduan saya, gitu begitu ya. Tapi mereka udah cerai loh, udah pegang surat cerai ya. Dan hari itu saya ngomong, kalau kamu mau praktek firman Tuhan, jadilah agen perubahan. Jangan nunggu istrimu berubah. Dan dia mencoba. Besok pagi-pagi dia datang ke rumah istrinya, ketok-ketok. Istrinya, ngapain kamu ke sini? Gak apa-apa, mau pengen lihat anak. Gak usah, diusir-usir sudah. Besok datang lagi, tekan bel, ngapain kamu ke sini? Gak apa-apa, mau lihat anak. Izinkan saya lihat sepintas, gak apa-apa. Si istri terus usir dia. Sampai suatu kali si istri mau nganter anak sekolah, anaknya masih kecil, mau berangkat sekolah, si suami datang lagi, pencet bel, ngapain kamu kesini? Mau lihat anak? Ya sudahlah sekalian kamu antar sekolah, saya lagi sibuk. Ada kesempatan ngantar anak sekolah saudara ya. Dan dia boncengin anaknya ke sekolah, nanti papa jemput ya pulangnya. Saudara, dan terus akhirnya saudara, waduh, tidak pernah terbayangkan. Si suami berubah, yang dulunya gila, istri yang tadinya keras, saudara. Saya waktu layani, kenapa kamu mesti cerai? Ya kan kamu yang gila saya katakan. Kamu yang main gila. Ya gimana saya juga gak tahan Pak. Suami saya, istri saya itu karateka, ban hitam. Jadi kalau ribut, main tangan saya yang kalah, saya yang dipukuli, dia kata begitu. Dan hari itu dia mulai dekat-dekat. Dan suatu kali si istri juga berkata, aku sakit, tolong antar aku ke dokter. Dan diantar, mulai dekat. Anda tahu, butuh waktu hampir 6 tahun. Dan akhirnya mereka menikah lagi dengan orang pasangan yang pernah bercerai, saudara. Ya harus nikah lagi dong, ya kan? Kan suratnya cerai, saudara, ya kan? Dan akhirnya mereka menikah lagi dengan pasangan yang sempat bercerai, saudara. Saya berkata, wow, ya, butuh satu orang yang bisa membuat perubahan. Butuh satu orang untuk membuat perubahan di sekitar kita, ya. Makanya mari kita jadi agen-agen perubahan. Jangan hanya ngomel, ini kok kampung kotor, orang suka buang sampah sembarangan. Dan Anda mulai ngomel, tapi Anda juga suka buang sampah sembarangan. Mulai dari kita, ambil sampah, masukkan tong sampah. Ada kaleng cat bekas, kosong. Anda tulisi tong sampah, taruh di pojok-pojok kampung dan Anda ambil, punguti sampah dan masukkan di situ. Orang akan melihat. Butuh hanya satu orang. Anda mengharapkan dukungan orang, belum tentu mereka mau dukung, saudara. Tetapi perhatikan, kalau kita mau bekerja, kita mau sungguh-sungguh mau jadi agen perubahan, maka orang akan mengikuti hal yang baik. Beri pengaruh yang baik pada mereka. Nuh melakukan hal yang baik ini, saudara. Yang kedua, perhatikan. Satu orang dapat membuat perbedaan pada generasi masa depan, saudara. Maka jangan ragu untuk mulai melakukan hal yang baik ini. Saudara, dari Nuh keluarganya selamat. Dan dari Nuh muncul generasi yang baru. Generasi yang jauh dari kejahatan pada masa-masa lampau. Karena masa lampau sudah dihapus semua oleh Tuhan dalam air bah. Dan muncul generasinya Nuh, generasi yang baru. Saudara, butuh satu orang untuk mengubah keadaan masa depan. Di dalam Alkitab ada seorang namanya Yusuf. Dari satu orang mengubah nasib bangsa Israel ke depan, saudara. Sehingga Yusuf bisa memelihara satu bangsa dari kelaparan. Hanya butuh satu orang untuk bisa membuat perubahan, perbedaan di masa depan bagi banyak generasi, saudara. Saya bertumbuh dari keluarga yang broken home. Papa mama tidak bercerai tapi pisah. Papa di Pekalongan, mama di kota Semarang. Masa kecil saya di Pekunden Dalam, saudara. Dan saya tidak pernah mengerti bagaimana orang tua bisa bersatu. Saya jauh
dari pikiran itu, saudara. Maka saya menjadi anak muda yang ya tidak ada perhatian, tidak ada takut orang tua, tidak ada support kasih sayang. Anda bisa bayangkan hidup saya berantakan, ya. Masa muda saya akhirnya saya diambil oleh mak, dari Pekalongan saya diambil kembali. Mak juga sibuk, sehingga saya tidak terurus, makan cukup, tapi perhatian gak ada. Sehingga yang terjadi saya tidak terurus kembali. SMP kelas 1 di rumah belakang mak itu ada terminal bis Kota Pekalongan. Ya. Nah, saya kelas 1 SMP saya udah tidur siang di lincak, tahu lincak ya, kursi dari kayu di depan WC umum di terminal bis di Pekalongan, saudara. Kenapa nggak ada yang urus? Saya pulang, orang pada sibuk semua, saya ke belakang, gaul saya dengan orang tukang asongan, permen, rokok. Nah itu anak-anak kecil itu teman-teman saya ya, tukang copet, semua itulah teman-teman saya, saudara. Saya hidupnya kayak gitu, sehingga saya bertumbuh menjadi anak yang, wah sudah nggak bisa diatur. Saya menjadi anak yang mungkin, penuh dengan kepahitan, hidup pemberontak. Dan saya berpikir sampai dulu salah satu adik papa saya ngomong, kamu ya, cilik kayak gini, gedemu jadi kayak apa nanti? Saudara, tapi hari itu ada seorang teman SMA yang membawa saya untuk ikut retreat, saudara ya. Saya ngomong, apa itu retreat? Udah ikut aja liburan ke Batu Raden, ya. Waduh, nggak maulah, udah ikut saja, udah tak bayarin. Wih, dibayarin liburan, dia ngomongnya gitu ya. Dan ternyata itu retreat pelajar, saudara ya. Dan hari itu saya ikut dan Tuhan jamah hidup saya bertobat terima Yesus kelas 2 SMA, saudara. Dan sejak itu saya menjadi pengiring Kristus, pengikut Kristus sampai hari ini. Bahkan saya sekarang melayani Tuhan, secara khusus menjadi hamba Tuhan. Anda tahu, ada anak muda SMA yang duitnya pas-pasan, tapi dia rela bayarin saya ikut retreat, saudara. Satu orang membuat perubahan untuk masa depan saya. Ada orang yang ngomel-ngomel, adik papa saya yang hanya bisa ngomel-ngomel, ngomong, cilik kayak gini, gedemu dadi opo? Saudara, itu ungkapan-ungkapan yang terus saya terima. Kecil-kecil udah berontak, gede mau jadi apa kamu? Mau jadi preman kamu? Saudara, aduh itu satu kalimat-kalimat yang mungkin hari itu saya bisa mengaminkan. Ya wes tak dadekno preman sisan. Saudara, tetapi ada seorang yang punya hati untuk mengubah masa depan. Hari ini kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan di luar sana kepada orang-orang yang bahkan mungkin nggak kita kenal, saudara. Itu akan mengubah masa depan mereka. Katakan amin. Saya senang cerita kalau ada CG, yang pernah ikut CG, kalau ada CG ikut, saudara. Saya senang ikut CG, kesaksian di CG tentang seorang yang hidupnya diubah Tuhan. Saya melayani CG di sini udah 33 angkatan ya. Dan itu hanya di gereja ini ya, di tempat Pak Gideon udah 30 angkatan lebih. Dan belum lagi di tempat-tempat lain, saudara ya. Champion Gathering. Saudara, saya satu kali jalan-jalan ke kota Jogja. Ada seorang bapak muda, mungkin umur 40-an tahun, gendong anak. Dan dari penampilannya saya tahu dia keren banget, saudara ya. Bajunya keren, celananya keren, sepatunya keren. Waduh, wajahnya walaupun laki-laki kelihatannya perawatan nih ya. Waduh, saudara ya. Saya ngomong ini keren ini orang. Dan dia ngomong, Pak Tony, dia panggil saya dari jauh. Saya ngomong, siapa ya? Bapak lupa sama saya ya? Saya ngomong lupa, saya nggak tahu. Dia ngomong, ya mungkin Bapak lupa. Dan tapi kalau saya cerita ini Bapak pasti ingat. Saya ngomong, kenapa? Bapak pernah ikut memimpin khotbah di Champion Gathering di Jogja? Oh ya, di gereja A, B, C, D, E. Oh bukan, di sebuah tempat, gereja tempat warisan pelayanan Romo Mangun. Di Jogja ada pelayanan seorang Romo yang punya hati, melayani di daerah Kalicode. Ada yang tahu Kalicode? Ya, di bantaran Kalicode itu ada perumahan yang isinya 100% pemulung, ya, tukang pungut sampah, saudara. Dan orang ini ngomong, Bapak pernah khotbah di situ kan? CG? Oh iya.
Yang itu jemaat bisa hampir 100 saudara ya, hampir 100 di situ. Beliau ketika Romo Mangun meninggal kemudian diserahkan kepada seorang hamba Tuhan di Jogja dan dibuatlah SPY. Saya masuk untuk melayani di sana. Saya ngomong oke, saya ingat karena tidak banyak, mungkin hanya 1 atau 2 kali. Oke, tapi Bapak pasti nggak pernah lupakan waktu doa tentang siapa yang mau dipatahkan kutuk keturunan, kutuk miskin. Maka ada seorang anak muda yang datang memeluk kaki Bapak. Oh ya, karena tidak semua orang ketika saya doakan tiba-tiba lari dan peluk kaki saya, itu kan mengagetkan ya kan. Tiba-tiba ada orang datang peluk, oh Tuhan gitu ya. Jeritnya Tuhan tapi dipeluk kaki saya saudara ya. Waduh, saya ngomong oh ya, ada anak muda gitu. Dan dia ngomong itu saya Pak. Oh, sudah 7 tahun berlalu. Saya ngomong itu udah 7 tahun yang lalu. Tapi saya ingat, karena peristiwanya kan langka gitu ya. Kalau hanya dengar khotbah banyak. Tapi kalau ada orang yang didoakan peluk kaki saya, hanya 1 orang itu saudara. Dan saya ngomong, weh kamu keren sekarang ya. Dia ngomong ya Pak puji Tuhan. Saya tinggal, dia menyebutkan satu perumahan di Jogja, perumahan elit di Jogja. Saya ngomong, wih keren kamu. Gimana ceritanya kok kamu bisa sekeren ini? Karena Anda tahu di Kalicode itu 100% pemulung. Dan di situ jadi pemulung itu sudah turun-temurun ya. Jadi kakek buyut, paman bibi, semua anak cucu, semua pemulung. Saudara. Dan dia berkata, saya juga begitu Pak. Mbah buyut saya pemulung, mbah saya suami istri pemulung. Waktu saya ikut CG Bapak itu saya kelas 3 SMA. Saya pun pemulung, ya kan. Saya ini pulang sekolah mungutin sampah. Dan saya katakan, lah kok sekarang keren begini? Ya Pak, sejak hari itu Bapak doain saya. Waktu CG, saya terima putus hubungan dari generasi sebelumnya. Pemulung. Dan hari itu saya terima doa Bapak, Tuhan berkati kamu, supaya hidupmu diberkati lebih dari generasi sebelumnya. Kan CG doa satu-satu begitu ya. Saya doakan orang ini. Ya selalu saya doain orang ribuan loh saudara. Dan dia ngomong Pak tahu nggak, sejak itu hidup saya punya arti. Dan hari ini saya bukan pemulung Pak. Kamu kerjanya apa? Saya bosnya pemulung. Loh, ya tepuk tangan dulu deh. Pemulung dengan bosnya pemulung beda nggak? Jadi dia itu menjadi pengepul semua pemulung sak Jogja, setornya ke dia saudara. Sampah plastik, sampah kardus, sampah ini dan itu setornya ke dia seluruh Jogja. Dia punya ada sekitar 12 truk untuk ngirim tiap hari ke Surabaya. Dia punya puluhan L300 pick up yang ngambil sampah seluruh Jogja, saudara. Dan mobilnya dia sendiri Pajero Sport, saudara. Wih, saya ngomong keren kamu ya. Dan saya sudah tidak lagi tinggal di Kalicode. Wow. Saya berkata, kalau orang butuh 1 orang untuk bisa membuat perubahan, hanya sebuah doa yang bagi saya, wah ampun itu doa biasalah. Saya mendoakan orang itu ribuan, saya nggak tahu jadi apa orang di luar sana. Tapi ternyata doa itu besar kuasanya. Katakan amin. Saudara, maukah kita setiap pagi doa untuk anak-anak kita? Engkau yang sudah punya cucu, bukan hanya sekedar menuruti keinginan cucu ya kan. Biasa kan mak-mak engkong-engkong itu kan paling sayang sama cucunya ya kan. Bahkan katanya lebih sayang cucu daripada anaknya sendiri ya kan. Jangan hanya suka nuruti mereka, minta es krim kasih, minta ini kasih, jangan hanya sekedar itu. Tiap hari doakan, tumpang tangan sama mereka. Katakan amin. 1 orang bisa mengubah masa depan mereka. Saudara, jangan lemah dengan hal ini. Yang berikutnya, saudara. Apa yang kita terima? 1 orang dapat membuat perbedaan pada usia berapa saja, saudara. Nah, orang berkata, Pak, saya sih ingin mengubah keadaan. Tapi terlambat Pak, saya sudah tua. Saya udah tua, saya udah gak punya tenaga lagi. Saya terlambat. Semua sudah hancur berantakan.
Saya nggak bisa apa-apa lagi. Untuk membuat usaha saya berkembang lagi, kayaknya saya sudah nggak mampu lagi. Saya sudah tua. Saudara, berapa banyak orang berhenti untuk hal ini di dalam usia mereka. Tapi perhatikan, Kejadian 7 ayat 6 dikatakan demikian. Nuh berumur, baca sama-sama, 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Perhatikan ya, umur 600 tahun masih mau mengubah keadaan. Saudara, Kaleb berkata, berikan Hebron kepadaku. Karena sekarang umurku 85 tahun dan tenagaku tetap sama. Saudara, usia berapa saja hari ini tidak menjadi alasan untuk kita enggak mau membuat perubahan. Katakan amin. Tadi saya katakan, setidaknya kalau engkau oma-oma, opa-opa yang enggak bisa apa-apa lagi, bisa doa untuk anak cucu. Saudara, kau bisa doa. Ya. Satu orang dapat membuat perbedaan pada usia berapa saja, saudara. Berapa saja. Jangan ngomong tua. Umur hanya soal angka, saudara. Ya. Tapi biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nuh mengubah bangsa, keturunannya di usia 600 tahun. Di kota Semarang pastinya ada satu restoran, namanya Kentucky Fried Chicken. Ya. Kalau saudara masuk ke restoran ayam goreng Kentucky Fried Chicken, saudara tidak akan menemukan patung gadis-gadis muda cantik-cantik dan pemuda-pemuda tampan, ya kan? Yang ada adalah patung engkong-engkong tua, kumisnya udah putih, rambutnya putih. Namanya Colonel Sanders, ya kan? Kenapa engkong-engkong tua ini dipajang di situ? Mengingatkan kita, bukan hanya itu pemilik KFC. KFC itu gerainya udah ribuan di seluruh dunia, saudara. Bahkan kota Magelang tempat saya tinggal, kota kecil, KFC ada 2. Karena begitu banyaknya restoran ini, saudara. Dari patung itu kita bukan hanya dikasih tahu ini loh pemilik KFC. Tapi engkau sedang diajarkan begini, mau sukses lihat loh engkong ini satu, ya. Dia sukses umur 75 tahun loh, ya kan. 75 tahun baru sukses bikin ayam goreng. Halo, hari ini ada orang yang umurnya baru 57 tahun berkata, aku sudah gagal, tidak ada harapan lagi. Ke KFC ya, pulang dari tempat ini ya. Anda pandangi engkong-engkong itu ya. Dan ada ngomong malu sama engkong-engkong itu. Ketika engkau baru umur 57 tahun dan engkau merasa gagal. Ini orang gagal berkali-kali. Jualan bensin kebakaran. Jadi jualan itu tuh gagal, ini dan itu gagal, puluhan kali gagal. Sampai akhirnya dia buat resep keluarga. Ayam goreng, dia jual ke tetangganya, kok enak. Ada pesan lagi, besok pesan lagi ya. Terus satu kampung pesan sama dia. Mulut dari mulut ke mulut, orang berkata, kalau mau pesan ayam goreng sama si engkong itu enak loh ayam gorengnya. Dan akhirnya dari mulut ke mulut, umur 75 tahun, dia sukses dengan restoran waralaba Kentucky Fried Chicken. Saudara, hari ini camkan baik-baik. Gak ada alasan kita berkata sudah terlalu tua. Malu sama Colonel Sanders ya. Dan hari ini kita diberkati dengan seorang presiden yang hebat, Pak Prabowo. Tercatat menjadi presiden tertua di Indonesia waktu terpilih. Ya, dulu rekornya Pak Habibie Surya. Tapi kalahkan oleh Pak Prabowo, umur 73 tahun, setelah 3 kali maju pilpres dan gagal, akhirnya dia menang, saudara. Wow, 73 tahun baru jadi presiden. Terlambat? Tidak, saudara ya. Tidak ada kata terlambat. Kalau sudah hari ini umurmu 37 dan kau berkata hidupku berakhir, tidak ada masa depan lagi, Anda malu dengan Pak Presiden kita, saudara. Maka hari ini kita melihat satu orang bisa membuat perubahan di usia berapa saja. Yang ngerti katakan amin. Saudara, ngomong kiri kanannya, jangan merasa tua ya. Ngomong sekali lagi, tunjuk, kamu masih muda. Nah, yang diomong ngomong gini, ya, yang bohong dosa. Saudara, umur hanya soal angka, ya. Maka hari ini
kita bisa mengubah keadaan di usia berapa saja. Saudara, hari ini kita bisa mengubah untuk anak-anak kita, mengubah generasi sekitar kita, mengubah bisnis kita, usaha kita dalam usia berapapun. Itu sebabnya hari ini kita minta, ini doa kita saudara. Tuhan, jadikan aku agen perubahan untuk sesuatu yang baik. Katakan amin. Saudara, jangan ngomong Tuhan, tapi karena nggak ada orang dukung saya, hanya butuh satu orang. Ya. Tapi Tuhan, aku nggak punya daya, aku udah tua. Ingat Nuh, umur 600 tahun sukses. Ingat Kolonel Sanders 75 tahun baru sukses. Ingat Pak Presiden Prabowo 73 tahun baru jadi presiden, saudara. Maka hari ini saudara mesti doakan, Tuhan jadikan aku agen-agen perubahan. Amin.